Internet of Things. Jadi alat yang support untuk sistem Internet of Things yaitu yang sering dipelajari yaitu ESP32. Mungkin untuk barang fisiknya teman-teman waktu pertemuan kemarin udah saya perlihatkan di sini ada simulatornya. Nah, kalau yang biasanya untuk mikrokontrol awal biasanya pakai Arduino Uno. Nah, kita tapi kurang lebih pemrogramannya sama. Kita pilih ESP32. Di sini ada contoh-contoh terkait dengan ESP32, bentuknya kayak gimana, pemrogramannya kayak gimana. Nah, kemudian pilih yang ESP32 ini default. Nah, di sini ada contoh ESP32. Jadi saya akan mereview alatnya. Ini alat mungkin teman-teman belum punya alatnya bisa dicoba. Kemudian pilih ESP32. Kemudian untuk simulatornya kemarin pilih LED. Ini LED. Kemudian LED kita kasih warna merah. Oke, kemudian kasih LED kedua kita kasih warna untuk simulasi lampu merah itu apa ya? Merah kuning. Klik aja kuning. Tapi lebih baik, lebih bagus sih alat yang aslinya. Kemarin kita udah pernah mencobanya. Kemudian klik lagi merah LED, kemudian tambah merah biasanya di sini ada hijau. Pilih merahnya, kemudian klik hijau. Di sini kita udah memiliki dua sensor digital yaitu sensor LED merah, kuning, hijau. Nah, karena ini simulator jadi bisa langsung dimasukkan ke sini. Tapi pada praktiknya nggak bisa langsung dari sini ke pin. Contoh di sini kalau yang kemarin itu kita ada LED-nya 3 kaki. Jadi LED 3 kaki. Nah, di sini kalau LED 3 kaki gampang. Minus, plus, minus. Jadi ada ground, kemudian ada plus LED 3 kaki. LED 3 kaki. Ini ada jelas, ada 3 kaki, ada apa namanya negatif, positif, negatif. Nah, untuk pemanfaatannya itu kalau yang 3 kaki gampang. Jadi positif masuk ke positif. Di sini ada positif 3 V 3 volt, kemudian negatif masuk ke ground. Kalau 3 kaki, contoh lain 3 kaki saya coba searching yang 3 kaki Arduino, ya, gampang lah. Lain 3 kaki. Nah, kalau yang udah dirakit, contohnya ini nih, merah, kuning, hijau. Nih, merah, kuning, hijau. Ini contoh yang udah jadi buat implementasi apa namanya lampu merah. Nah, di sini saya coba contohkan. Oke, tadi masuk ke sini, masuk ke awal. Nah, di sini kita contohkan ini mikrokontrolernya, kemudian ini LED-nya. Karena di simulasi itu adanya 2, kita tambahkan resistor. Resistor itu gunanya buat apa? Resistor gunanya buat menstabilkan tegangan arus. Tapi kalau yang udah 3 kaki nggak usah pakai resistor. Resistor sebenarnya ada hitung-hitungannya ini. 10 warna hijau, hitam, merah, kuning. Intinya kalau yang resistor ini buat menstabilkan arus. Nah, kalau kita lihat contoh Arduino LED itu rata-rata ini pakai resistor. Jadi kalau yang kemarin saya praktekkan karena itu udah 3 kaki, kemudian tegangannya udah di atas 10 gitu kalau nggak salah, di atas 40 itu tegangannya, jadi nggak usah pakai resistor. Karena di sini jadi dari positif, kemudian ini yang LED ini ada yang tanda beda, ini biasanya positif. Kalau realnya itu panjang sebelah. Positif masuk ke sini, ke resistor. Jadi gunanya resistor ini buat mengatur tegangan. Kalau nggak pakai ini bisa jadi lampunya nggak nyala atau gampang kebakar. Kemudian
Karena ini ada 3 poin, kemudian klik 3 poin, masukin lagi ini, kemudian sambungkan, kemudian tambah lagi, dan kita sambungkan ke sini positif. Sini sambung ke nah untuk positif ini langsung kepada pin yang ada di Arduino buat ngontrol. Plus positif kita masuk kepada, biar gampang masuk ke 32 lah. Kita masukin ke pin 32, dari sini ke 33, dari sini ke 35. Kita positifnya dulu, nyalain. Kemudian dari udah masuk kepada pin GPIO, kemudian kita masukkan kepada ini negatifnya, masuk ke ground GND. Ground di sini, dan saya tarik dulu. Ground, kemudian di sini kita tarik lagi ke ground. Biar memudahkan saya kasih warna ini, biar melihatnya enak. Merah, kemudian ini kuning, kemudian ini hijau. Jadi tandanya ini kabel warna hijau masuk ke sini semua. Ganti pakai hijau. Nah, sudah terangkai. Nah, kemudian kita inisialisasi di sini. Jadi untuk default awal Arduino bentuknya itu ada void setup sama void loop. Kita masukkan di sini. Ini default untuk kita cek dulu, masuk kepada, kita inisialisasi dulu integer 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 ini bilangan positif, bukan positif, bilangan angka integer. Kemudian ini kita namain, ini coba kita lihat, ini untuk LED merah kita namain LED, buat gampang, merah itu ada di posisi ya 32. Jadi saya sambil ngulang biar paham. Kemudian LED merah, kemudian kita copy biar cepat, LED merah, kemudian ini LED kuning. LED merah, LED kuning ada di posisi 33. LED kuning. Kemudian ini LED, kalau kita sorot 25, ini 33, ini 32, ini 25. 25, jadi LED merah 32, LED kuning 33, LED hijau di 25. LED hijau. Nah, setelah kita namain, ini bebas namanya, terserah apapun itu. Yang penting ini integer. Jadi diinisialisasi dulu biar nggak acak-acakan. Ini nama LED-nya, kemudian ini port yang dipasang, ini namanya, ini port yang dipasang. Setelah itu kita inisialisasi di setup. Jadi kalau kondisi seperti ini belum bisa dieksekusi. Jadi nggak ada timbul apa-apa. Ini tergantung komputernya. Kalau cepat biasanya compiling, ibaratnya kalau di Arduino Uno itu kayak upload lah. Anggap saja ini langsung upload karena simulator. Setelah itu kita akan coba masukkan di setup. Kemarin untuk ini namanya digital, pin digital, ini digital. Kemudian coba ini pin mode, copy aja sini. Ini kita copy. Nah, pin mode. Kemudian ini panggil namanya apa? Kemudian pin mode. Jadi ini cuma sekedar variabel. Nah, kemudian kita panggil.
eh, LED merah itu sebagai output atau input. Kalau output contohnya button ini kayak gini. Ini masuknya. Nah, ini berarti input nih. Gitu. Karena ada aksi button klik jadi input. Nah, kalau LED karena mengeluarkan cahaya itu disebutnya output. Nanti kita masukkan LED merah, kemudian nanti output di sini output. Ya, copy aja biar cepat. Merah kita copy, LED kuning di sini kuning, kemudian LED hijau. Nah, kita namain, kemudian di setup kita panggil LED merah itu seperti apa. Nah, LED merah itu sebenarnya bisa langsung pakai angka di sini. Jadi pasang 32. Di sini kan ada LED merah. Kenapa dipasang dipasang di atas biar kita mudah aja gitu. Ini bisa aja di sini pin mode langsung pasang 32 bisa di sini langsung 32 output. Tapi kan nggak tahu kita kalau codingnya banyak 32 itu apa. Makanya kita inisialisasi di atas. Di sini merah output output. Setelah inisialisasi kemudian kita panggil aksinya di sini mau ngapain. Kita lihat lagi contohnya, kita ambil kepada ini. Nah, di sini contoh buat high. Kemarin sebenarnya kalau untuk yang itu gampang, sebenarnya udah ada contoh-contohnya. Yang penting kita tahu konsepnya. Jadi tadi poin-poinnya, pin itu buat apa, buat ngatur, kemudian ini actionnya apa. Kemudian kita cari contohnya. Nah, pin ini tuh, ini kan beda tuh, lead output, kemudian di sini digital, kita panggil digital. Sini digital right. Sekarang kita aksinya digital right, merah, kemudian high. Kemudian kita copy aja di sini. Merah, LED kuning, LED kuning, kemudian LED hijau. Merah, kuning, hijau. Coba execute. Nah, lihat ini cepat. Jadi apa namanya, merah, kuning, hijau. Ini paling dasar sekali kalau terkait dengan Internet of Things. Ini paling mendasar. Saya ulang, jadi biar teman-teman paham, khususnya bagi pemula yang baru mengetahui microcontroller. Jadi ini microcontroller alatnya yang untuk mengontrol A, B, C, D ini LED. Nah, di sini kata kuncinya itu pin-pin yang di sini itu buat ngontrol. Nah, contohnya di sini digital di loop. Ini digital right, LED merah high. Kemudian digital right, LED kuning high. Nah, untuk implementasi terkait dengan tiga contoh ini dalam kehidupan sehari-hari kita sering apa namanya, melihat lampu merah, lampu traffic light atau biasa kita sebut lampu merah di perempatan. Nah, biasanya lampu merah atau lampu kuning, lampu merah di perempatan itu konsepnya sama. Nah, kita coba copy aja di sini. Kalau bingung yang kita pakai coba chat GPT aja di sini kalau bingung. Kita dan kuning copy aja di sini. Delay paling gampang lah. Delay kemudian 1000 milisecond 1 detik. Copy lagi ininya biar nggak capek ngitung. Nah, ini paling sederhana. Target saya teman-teman bisa memahami karena kadang kala kalau cuma sekali atau 2 kali kurang paham. Nah, di sini ini pertama nyala semuanya atau kita nyalain merah. Berarti yang lain low. Low. Low selama 3 detik. Nah, selama 3 detik ini yang merah nyala, yang lain mati. Nah, setelah 5 menit berarti yang merah mati, low, kemudian kuning nyala 1 detik, kemudian ini low.
Setelah itu nyala 1 detik, kemudian kita masukkan kepada yang kedua, ini hijau 5 detik. Nanti low, low, low. Oke, tinggal kita coba execute. Di sini ada waktu merah 1 detik, 3 detik, kuning masuk ke kuning 1 detik. Oh, delay merah. Oh, salah. Merah, kuning, hijau. Oh, hijaunya belum di hide. Nah, merah 1 detik, kemudian kuning, merah, hijau 5 detik, naik lagi tuh 2, 3, 4, 5, naik ke sini. Ini konsep paling sederhana, paling gampang. Nah, setelah itu kita akan coba variasi. Gimana variasinya? Ini kan logika gampang lah. Nah, kalau kita variasi tinggal buka chat GPT aja di sini. Karena semua orang pasti teman-teman sudah nggak asing lah terkait dengan chat GPT. Contoh program LED Arduino dengan 3 sensor. Kalau kita udah tahu konsepnya, gampang kopasnya. Di sini sediakan dan lain-lain. Di sini ada contoh-contohnya, tergantung style masing-masing. Sini ada serial, tuh, pin output sama serial begin. Di sini kita maksud Arduino Uno 3 resistor, kemudian LED, LED apa namanya LDR dan lain sebagainya. Di sini ada print value, kemudian di sini kondisi value, tinggal dicari. Nah, mungkin untuk ngodingnya gampang. Jadi ketika kita sudah tahu konsepnya, gampang nyarinya. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan membaca LED daripada manual. Ini output cuma menghasilkan. Gimana kita caranya? Jadi kayak stop kontak lah. Kalau kita klik di sini, lampunya mati. Coba sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu ini outputnya seperti apa. Nah, untuk tahu berarti kita harus ngebaca dulu. Kita buka yang dibuat oleh senior kita, Pak Prof Ono. Di sini udah menyediakan poin-poinnya. Nanti kita baca digital, right, digital, mana digital Arduino digital red. Pak, sini kita praktekkan, coba praktekkan bareng-bareng. Di sini dibutuhkan. Nah, kalau enaknya kalau kita udah tahu konsepnya, mau bentuknya apapun, karena kita sudah tahu konsepnya. Ini kan contohnya pakai Arduino, ini gambarnya kayak gini. Nah, karena kita udah tahu, ya tinggal ngikutin logika programnya. Di sini kita masukin tombolnya, masukkan. Jadi nanti di akhir teman-teman harus untuk UTS teman-teman harus mengeksplor dari 2 sensor minimal tombol sama ini dieksplor hasilnya kayak gimana. Nah, setelah hasil kayak gini tinggal di share di sini, share project, kemudian public, kasih nama UTS, setelah itu save. Nah, nanti hasilnya copy ini kirim ke email. Copy hasilnya kirim ke email. Nanti copy di sininya terserah. Kurang lebih seperti itu nanti untuk UTS-nya. Jadi dikerjakan di walkwi.com, kemudian save, di share ininya, copy ininya. Nah, kita lanjut lagi dengan sampai maghrib, sampai jam 6 kita coba biar ada apa namanya variasi. Kita masuk kepada read digital. Kita masuk kepada yang kedua. Masuk kepada walkwi lagi. Mana tadi? Nah, ini kita lihat contoh. Sekarang untuk belajar gampang sebenarnya, yang penting paham. Walkwi.com.
Workpi, kita pilih ISP32 atas. Kemudian ini untuk contoh WiFi setting, kita ambil aja yang blank. Kemudian kita akan coba menggunakan button. Nah, di sini untuk button, ini contoh yang disimulasi itu ada 4 kaki. Sebenarnya ini sama kayak switch stop kontak biasa. Ini ada satu. Ini bentuknya dari sini ke sini nyambung. Button 1, button 2 ini, button 2 ini ke sini nyambung segaris. Jadi kita coba masukkan. Yang pertama kita masukkan kepada kita lihat ininya contohnya, karena saya juga lupa ingat sebenarnya. Nah, di sini kita akan coba digital karena ini pin digital. Jadi tinggal tombol klik, tombol diklik berarti itu digital. Nah, kalau yang ini berarti analog, diputar. Itu ada nilainya. Disebutnya analog serial. Itu berarti ini sensor analog serial. Analog keren. Kita bentuknya kayak ini. Bentuk list aslinya. Nah, ini nih. Nih, knob. Ini biasanya suka dipakai di speaker buat muter-muter. Ini ada tiga kaki. Nah, kalau di contoh ini kayak gini nih simulasinya. Kita coba akan simulasikan untuk yang tombol dulu. Nah, dari tombol ini kita buka kepada tutorialnya. Kita lihat ininya kemana arahnya. Masuk kepada, berarti ada yang ke angka, ke pin, kemudian dari pin masuk ke ground. Nah, kita masuk ke yang pertama, kita masuk ke sini, pin, masuk ke ground, 1. Nah, ini saya coba ground, kemudian dari sini masuk kepada tadi dikasih apa namanya resistor. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu apa namanya simulator yang lebih lengkap boleh di-share. Nah, dari sini masuk kepada pin tujuan. Pin tujuan kita masukkan kepada. Kalau pakai Tinkercad nggak apa-apa, Pak. Gimana? Kalau pakai Tinkercad nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Tapi yang penting bisa di-share itunya. Contohnya. Nanti Oh, buat tapi harus tetap pakai ISP, Pak ya. Nggak bisa pakai Arduino. ya, karena kan ini bisa apa namanya? Nanti kedepannya buat scan Wi-Fi-nya. Kalau Arduino setahu saya belum ada Oh, Wi-Fi-nya. oke. Jadi nanti. Berarti Tinkercad nggak bisa nih kalau ISP. Oh iya, jadi kan nanti ke depannya maksudnya kan kita bertahap dulu dari awal. Nah, dari sini nanti konekkan ke WiFi, dari WiFi udah konek ke WiFi, kita nanti akan buat tampilan apa namanya web sederhana. Jadi dari mulai analog nyalain gitu dari sini nih analog biasa. Nanti kita masuk ke step selanjutnya, masuk kepada ngebuat web tampilan sederhana. Nah, setelah itu dari tampilan sederhana nanti kita akan coba ngebuat pakai Telegram. Nah, nanti kita akan eh, prakteknya di sini nih, random. Nah, di sini nih. Nah, di sini nanti kita akan coba matikan lewat Telegram. Kita coba. Jadi dari hal sederhana nyambung nantinya pemanfaatannya. Kita pakai Telegram, kemudian nanti pakai webnya di sini SP32. Jadi untuk kita akan coba mengacu kepada langsung praktek aja lah. Nanti kan kadang kalanya kita cuma mendengarkan bingung. Betul, Pak. Oh itu gampang. Ketika kita coba banyak yang error sebenarnya. Nah, dari sini kita coba web servernya, kita matikan, coba kita pakai di sini. Kemudian setelah itu jadi sifatnya nanti kita diskusi sebenarnya kalau yang saya bilang. Karena sekarang untuk ilmu itu gampang. Paling nanti untuk permasalahan konsep ada terkendala apanya kita pecahkan bareng-bareng. Ini nanti di sini pakai web server, terus kemudian nanti nyambung kepada Bluetooth, pakai Bluetooth di sini, kemudian
kirim email. Nah, nanti coba implementasinya kayak gimana. Baik, kita lanjut. Jadi bebas sebenarnya. Sorry Pak, tadi Gimana? kan ada nggak butuh UTS Pak ya? Nah, untuk UTS Ya, berarti ini saya nge-make sure doang sih. Berarti ntar untuk UTS yang sekarang ini kita pakai dua sensor ya, untuk UTS-nya berarti ya, ya fokusnya. betul, betul gitu. Jadi fokus sekarang dua sensor digabungkan. Gitu. Oke, berarti dua sensor sama tiga LED ya minimal. Ya, betul. Oke, oke Pak. Siap. Thank you. Baik, kita lanjut. Mungkin teman-teman ada yang belum mencoba, kita masuk kepada red sensor digital. Sini masuk, kemudian masuk kepada ke volt. Nah, seperti biasa kita masukkan dulu inisialisasinya integer push button 2. Coba di yang kedua di sini. Nah, tadi. Nah, yang ini. Jadi biar lebih mantap kita ulang-ulang aja. Integer push button 2. Kalau di kita lihat, di kita masuknya kemana? 32. Kan berarti kita 32. Nah, 32. Kemudian setelah kita masukkan pin tersebut, ini jadi 32 ada apa namanya resistor masuk kepada ground. Tapi kalau yang 3 kaki ada jelas ada ground, VCC sama ground, volt sama pin. Kalau yang 3 kaki. Nah, kemudian kita coba lagi masuk kepada ininya. Nah, untuk menampilkan di layar, di sini sebenarnya udah ada contohnya. Ini serial begin port 11.5.200. Nah, kemudian sebelumnya saya tanya di pernah belajar IoT sama Pak Ono atau belum? Jadi biar nggak ngulang-ulang nantinya kita fokus ke yang lainnya. Kalau kalau belum, kalau belum kemarin arahannya kita referensinya ke punya Pak Ono, terus dimodifikasi. Kemudian di sini ambil pin mode input. Nah, tadi bedanya kalau yang lampu itu output karena mengeluarkan cahaya, kalau yang ini input. Ini bebas pas button atau apalah tombol kita namain aja. Oke, berarti kemarin arahan Pak Ononya ngacunya ke sini. Berarti kalau belum pernah, mungkin di mata kuliah lain. Nah, di sini setelah itu kita tambahkan namain tombol. Kemudian ini kita ganti lagi tombol. Nah, ini input, berarti ini sebagai input. Nah, setelah itu kita lihat lagi input di sini masuk ke perintah selanjutnya. Kita masuk kepada ini. Print, serial, print, button, state. Nanti akan muncul di komen di bawah. Jadi untuk menampilin. Nah, nanti untuk kedepannya bisa pakai layar. Button state kita ganti tombol. Jadi serial print tombol. Jadi ketika diklik keluarnya apa? Nah, kemudian delay 1 detik. Jadi yang sederhana aja dulu. Klik kita eksekusi compiling. Nah, ini kita ada yang salah enggak? Serial print. Oh, yang ditampilinnya serial print. Inputnya 32. Kayaknya ada yang salah. Terus coba serial print ln. Oh, ini read.
integer, button state, tombol. Nah, di sini kemudian digital read dibaca pas ininya dibaca hasilnya, kemudian sini kemudian oh ini namanya, ini nama yang akan dipanggil, hasil keluaran lah, hasil. Jadi digital write tombolnya itu apa, 32. Jadi hasil daripada tombol 32 itu apa hasilnya, keluarannya di sini. Kemudian setelah itu eh, kita print kepada ini. Kalau resikonya langsung praktik itu pasti banyak errornya, tapi nggak apa-apa, kita langsung belajar lah. Digital write, kemudian tombol. Jadi saya ulang, di sini kita coba tombolnya ada di mana, ada di pin 32, kita pastikan 32. Kemudian setelah 32 kita panggil 32 itu sebagai input. Nah, di sini tombol itu 32 itu sebagai input. Kemudian dari hasil 32 sebagai input, kemudian kita akan membaca hasil inputnya itu apa. Digital write, dibaca digital write, tombol. Nah, kalau lain halnya sama yang ini. Ada low, high, low, high. Nih. Kemudian kalau yang tadi ini kita akan membaca read. Ini write berarti menulis keluarannya. Kalau tadi untuk read berarti membaca. Kemudian ini hasilnya apa? Enaknya pakai simulasi, kalau gagal gitu nggak akan rusak gitu, karena ini juga kan simulator. Ini tergantung kecepatan internet kita ya, atau kadang tadi cepat, kadang lama. Nah, ini jadi ketika awal ini 0 tuh keluarannya. Jadi serial print itu munculin di sini. Nah, nanti kita bisa kembangkan menggunakan layar LED. Nah, LED tampilan ini bisa dimunculin nanti. Kita coba aksi klik tombol. Nah, jadi satu. Kalau teman-teman perhatikan, ketika saya ini klik tombol ini, maka poin di bawah jadi satu. Nah, bisa diperhatikan, klik tombol satu. Nah, dari sini kita kreativitas kita coba dikreativitaskan, dipakai tombol LED. Kan udah jelas, serial print, ini serial begin, munculnya di sini nih. Kita coba tambahin lampu. Lampu, kita pasang di sini lampunya. Kemudian dari lampu kita pasang kepada ini tadi saya bilang paling bawah ini masuknya ke ground. Ground. Di sini kepada ground. Nah, ini ground, kemudian ini positif. Mau pakai resistor buat biar awet lah ceritanya, karena di sini kita klik sini masuk kepada 25. Nah, tinggal kita tambah lagi in lampu sama dengan 25. Nah, kemudian pin mode. Jadi pin mode lampu. Nah, kalau sudah kayak gini bisa dimodifikasi gampang. Output. Output. Jadi ini tombol, ini output. Nah, kita coba, tadi udah jelas. Coba kita kita hilangkan dulu. Sekarang tinggal kreativitasnya. Kalau kayak gini ya tinggal buka lagi ChatGPT. Gampang sebenarnya. Kemudian apain digital read. Kita pastikan dulu lampunya nyala atau enggak. Digital read, lampu
koma, high. Kemudian eh, kita coba eksekusi dulu. Kita read. Oh, salah katanya. Lampu ini coba apa ininya? Ini aja. Copy. Alright, bukan read. Tadi saya lupa. Karena lampunya yang mau dinyalain di kita right. Ini lampu output jadi lampu. Kemudian high. Coba upload lagi. Di sini tergantung. Nah, nyala. Ini belum ngapa-ngapain. Jadi baru sekedar nyala. Kita if. Nah, sekarang pakai if-ifan. If sama dengan if hasil sama dengan 0, maka lampu. Nah, kalau ini kita berkreasi. Lampu low. Jadi defaultnya, coba defaultnya high. Coba di sini. Nah, di sini if hasil. Tadi kan hasilnya kelihatan nih. Jadi digital read tombol tadi hasilnya 0 dan 1. Tadi ketika kita klik di sini memunculkan angka 1. Jadi apabila diklik munculnya 1, maka lampu ini kita low dulu, bikin mati, defaultnya mati. Maka kita nyalain lampu. Paling sederhana, logika sederhananya aja dulu. Nah, kondisi kalau teman-teman perhatikan di sini 0. Kita coba klik lampunya. Nah, tuh, kedip. Kita tekan 1. Oh, ini kayak cuma tombol tek gitu doang. Tek 1 tuh muncul di tuh, klik 1. Nah, di bawah sini ada angka 1 tuh. Jadi kayaknya tombolnya ini cuma 1 klik gitu. Mungkin ada bukan ditekan. Coba pakai tombol yang lain. Terbatas ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, nah sekarang tinggal cari aja di sini codingnya. Nah, ini untuk ngebaca digital. Jadi kalau digital write itu ngebacanya 1 0 1 0. Nah, sekarang kita masuk ke yang analognya. Jadi dari sini kita bisa menggabungkan 2 sensor sekaligus. Kita masuk kepada yang sensor kedua, sensor analog. Masuk kepada analog. Nah, ini kita pakai yang ini, yang puter. Jadi kita akan coba lampunya itu redup. Kalau kemarin kan otomatis redup, nyala. Nah, sekarang kita akan coba manual. Kita tambahkan project baru lagi. Di sini aja lah. Kita masukin satu lagi. Potensiometer. Nah, ini potensiometer. Potensiometer yang tadi disebutnya potensiometer. Nah, link new lagi aja. Coba new. Nah, tadi ada potensiometer.
32, kemudian kita pasang potensiometer. Nah, ini potensiometer bentuknya ini, kalau fisiknya tadi ini nih, potensiometer. Nah, kayak gini bentuknya, ada 3 kaki. Kemudian kita coba lihat tutorialnya. Nah, kalau kita udah tahu konsepnya, gampang ngebacanya. Mau gambarnya kayak gimana, bisa dimodifikasi. Sini kita lihat eh, ini ada 5 volt, kemudian ada analog, kemudian ada ground. Kita baca dulu serialnya, masuk kepada walkthrough yang kedua. Jadi ini ada tadi. Ini dari awal kita coba. Nah, kemudian jadi default awal yaitu void setup sama loop. Kemudian kita masukkan potensiometer, klik ini potensiometer. Kemudian kita lihat di ininya ada serial begin tadi. Nih serial begin ini pakai port 11.5.200, tadi yang contohnya 9.600 bitrate-nya. Kemudian sini ada integer value, analog grid. Lihat dulu analog grid. Serial ini analog grid. A0 ini dipasang di mana ya? Di 0. Dia itu analog grid A0, berarti nggak bisa sembarang masang. Nah, untuk Arduino itu di Pak. Nah, kelihatan nih kalau Arduino Uno ini khusus analog. Jadi A0, 1, 2 ini ground sama 5 volt. Kita lihat di sini mana nih, di sini VCC. VCC itu 3 volt. Kemudian ground, jelas ground GND. Nah, sekarang kita nyari pin mana yang support analog. Coba kita lihat pin analog, pin ISP32 analog. Lihat gambarnya. Jadi nggak sembarangan. Kenapa di depan kita mempelajari ini pin, ada pin beberapa yang support mana aja. Nah, sebenarnya kalau kita nggak praktek bingung juga. Makanya perlu praktek seperti ini. Jadi kita lihat pin analog. Tuh ada di SCL, ground, analog. Nih, sini ground. Ini tadi, ini contoh yang akan kita buat, ternyata ada di sini. Sini, kemudian ground D13. Coba di D. D1 aja lah. Ini di D1. Kita pasang di D1. Coba tadi untuk baca berarti kita lihat ini di
Nah, di sini integer analog grid. Nah, ini kemudian langsung integer analog grid ini langsung A0, bisa aja tadi diinisialisasi di sini. Jadi beda-beda. Nah, di sini nih integer kuning red 25. Nah, kalau yang contoh tadi langsung dipasang di sini. Analog grid langsung ngomongin ininya. D1 D1, kemudian dari sini kita baca integer berarti hasil oh ini. Nah, sensor value coba kita eksekusi error D1 window D1 was not deklarasi scope dipanggil dulu di sininya, harus di setupnya dulu, ada yang kelewat. Ini print ln. Nah, tadi kita deklarasikan lagi di buat ngedeklarasikan ini D1 15 RE. Nggak usah pakai D1, langsung satu D1 output di print ln. Oke, coba oh bukan output sebenarnya, input malah print 1 input. Kemudian ini analog grid, coba ini serial print analog grid 1 sensor value integer, kemudian di coba saya lihat sensor print ya, salah di sini. Kita coba yang ini, lihat di sini di 900 pin mode input, pin mode input. Nah, sini pin potensio. Lihat contoh yang lain input jenisnya. Ini main aja lah. Pin 1 main aja kita, ya gampang. Pin potensio sama dengan 1. Kemudian ini sifatnya input, kemudian printnya hapus aja. Nah, ini tadi untuk yang serial print sensor value analog grid, berarti ngambil pin potensio di sini.
print sensor potensio, kemudian munculkan. Coba lihat di contoh nilai oke. Off, start. Coba ini portnya kita ganti jangan satu. Ini kita cek dulu ini ground. Oh, PCC ini ground. Ini ground. Ya, gampang kabarnya. Ini ground, ini kemudian masuk kepada ganti aja ini karena informasi di 16 coba. 16 gampang kalau di sini udah diganti, jadi ke bawahnya nggak usah masukin lagi 16. Potensio input analog grid, udah analog grid, print. Coba. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya ininya pin analog itu udah kelihatan. Berarti yang tadi nomor 1 itu nggak support analog. Kita coba lihat si masih kebaca 00000 tuh. Yang tadi berarti bukan analog. Jadi kita harus tahu dulu si apa namanya pin tersebut. Dari sensor value coba kita ganti karena ini simulator, jadi saya juga nggak bisa tadi acuannya kita lihat di analog ininya nih. Nah, ya, tadi ini ISP32 seri berapa analognya. Kita lihat contohnya aja. Oh, di sini udah ada contohnya. Nah, yang analog. Dia masuk kepada pin berapa ini? Ini di sisinya. Oh, ini ketiga dua analog. Ini kita lihat yang potensio. Ada contohnya. Karena harus tahu dulu. Nah, ini ground. Ketiganya ini ke 34. Ke 33. Coba 33. Ke 33. Cukup pada 33. Nah, 33. Tiga tiga analog grid. Nah, kita lihat di sini tiga tiga. Ada pakai define, ada pakai ini tiga tiga. Kemudian copy aja. Analog grid berarti pakai yang ini. Dan sebentar. Mau delaynya kita matikan, nggak usah pakai delay. Jadi kita mau melihat dulu hasil daripada ini. Level potensio
Coba. Ini harusnya ketika diputar keluar toh itunya nilainya di sini nih. Ini bukan 0000. Coba kita pastikan dulu yang ini. Bayang ini, kayak gini. Ini udah masuk ke WiFi. Pin, pin dari sini. Pin, Jadi kita akan coba ini 33 serial print. Print. Bukan salah. 1633 nih. Sorry. 33 dan lancar. Nah, udah berhasil. Nah, di sini udah terlihat. Jadi ini ada terlihat tadi kita makanya kita dalam pemrograman kita harus tahu dulu ini pin yang support itu yang mana aja. Ternyata untuk pin analog itu yang support itu ada di untuk yang khususnya yang simulator itu ada di 33. 33 35 berarti ini blok. Nah, kalau kita lihat nah, kalau kita lihat lagi blok blok eh, pin oke pin ya ISP 32. Nah, kita harus tahu dulu ininya pin yang support analog itu yang mana. Ini bisa dilihat kalau yang realnya, kalau yang analog, kalau yang di simulasi, jadi harus dicoba-coba dulu dilihat karena ini nggak tahu speknya yang mana, beda-beda. Jadi kurang lebih di sini kita udah bisa membuat sebuah tadi dari tombol digital kita ngebaca. Nah, sekarang kita akan coba terakhir kita akan coba meredupkan lewat ini pakai yang contoh aja tadi. Contoh ini. Nah, pakai if data. Sekarang kita modifikasi ke lampu. Saya tambahkan lampu di sini satu. Kemudian saya tambahkan LED resistor biar cepat. Ini positif masuk. Ini ke pada 26. Ini langsung ke ground. Kita coba yang ini nih. If copy aja dulu. Karena tadi udah lihat ngebaca kita ini. Ini tadi hasilnya. Bisa sampai 544. Jadi if ini lebih besar daripada 1024, maka right ini LED high sini nih. Digital right high, kemudian di sini coba low. Lebih besar ini data LED-nya itu pakai yang belum diinisialisasi.
11, 26. Coba ini copy, kemudian ini kita tambah, Ctrl C, kemudian kita lampu ini kita pasang di 26, 26 lampu, kemudian di sini pin mode, Ctrl C, kemudian kita lampunya copy sebagai output. Jadi potensio 33 lampu di 26, lampu di 26. Kemudian jika lampu, nah ini kita namain, tadi copy aja. Jika lampu lebih besar daripada 1024, maka menyala. Coba eksekusi. LED. Salah. LED ini dari mana katanya? Oh, lampu. Kita namanya lampu. Nah, kadang lama, kadang cepat ini di sini. Kita mengeksekusi. Aman. Pas. Coba lagi. Karena kelamaan jadi biasanya besok. Tapi aja dulu. Kita mulai lagi nih. Salah. Nah, jadi kita copy. Kemudian potensio tadi di 33 kita 33 PCC ke volt, ground ke ini. Kemudian ini kita pasang di resistor positif. Ini masuk kepada 26. Kemudian ini masuk kepada ground. Kita coba sekarang. Jadi kalau simulator, nah lihat posisi off katanya. Kita gedein. Nah lihat. Jadi teman-teman bisa lihat ini kan LED-nya posisinya 48, tidak masuk kepada ini. Jadi kalau lebih besar daripada 1024 baru ini nyala. Nah, kalau lebih ingin kelihatan smooth ininya, kita tinggal cari aja di sini nih. Kita pakai manfaatkan cara redup LED menggunakan potensiometer di Arduino. Kalau kita udah tahu konsepnya, gampang execute-nya. Kita kurang bagus. Nah, lihat ini spek-spek yang dibutuhkan. Nah, kalau ini lebih gampang lagi, kita copy aja dulu. Tadi masuk ke ini nih. Coba copy yang ini.
copy, lihat dulu di bawah. Nah, ini nggak usah, hapus. Pin output, pin output, udah. Pin, kemudian nggak usah, hapus. Kemudian di sini ada analog grid. Ini udah ada analog grid. Kemudian integer. Ini kita pakai yang ini. Ini simpan. Jadi di sini apa namanya, value-nya 0, 1023. Ini keterangannya mengkonversi nilai PWM ke 255. Kalau tadi kan nggak jelas, ada ribuan. Nah, ini pakai map, value dibuat jadi 255. Kemudian analog write tadi ini pakai write, digital write, digital karena tadi nganggapnya digital, jadi 10. Sekarang kita pakai yang analog write. Sini analog write, light pinnya berapa? Light pinnya tadi kita pakai lampu. Kemudian value-nya pakai yang ini. Kemudian delay 10. Nah, itu berarti port value. Nah, jadi hasil dari 0 ini dari manual diambil hasilnya, hasil dibaca kepada dikonversi ke map. Coba push port value, mana salah ini. Nah, tuh. Nah, coba tuh, kalau diperhatikan ini lebih smooth. Ini di bawah 3448, kalau tadi kan tuh lebih nyala, ke atas, kemudian diputar lagi ke bawah, set, kelihatan itu smoothnya. Jadi untuk hari ini mungkin saya cukupkan. Jadi untuk UTS kali ini kita teman-teman menggunakan dua sensor input dan output. Outputnya menggunakan sensor LED, kemudian inputnya menggunakan tadi ada sensor bentuknya digital, klik yang ini ada digital, kemudian ini yang analog. Kalau digital itu ngebacanya 10, tadi kalau kita run 10 ketika diklik, kemudian ini bisa nyala. Ini ya, untuk yang analog ini lebih smooth ngebacanya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Oh, itu berarti dua project yang beda, Pak ya? Jadi Ya, dua project kedua ini ngerti, Pak? ya dua yang pakai digital sama analog. Oke, siap. Nah, jadi nanti kita acuannya lebih kepada langsung praktek aja di sini. Kalau sebenarnya sih enaknya teman-teman beli alatnya langsung. Itu alatnya sih murah di sini nih. Ini kalau SP32 tuh 58.000. Kalau yang aslinya sih mahal. Ini kan banyak yang kopiannya, bajakannya lah, lebih enak. Tapi nggak apa-apa kalau emang teman-teman mau pakai anak apa namanya, mau pakai simulator, ya, mungkin nanti kita akan pakai yang ini. Jadi untuk saya ulang, untuk UTS kali ini teman-teman akses di Woki-Woki sini, kemudian bikin project menggunakan dua sensor. Yang pertama tadi sensor inputnya bisa menggunakan digital sama apa namanya, analog. Digitalnya tadi pakai tombol, analognya pakai potensio. Nah, untuk outputnya ini mau pakai lampu atau teman-teman mau explore sendiri. Di sini kan ada contoh speaker tuh. Di sini. Di sini ada contoh speaker.
Di Walkwie itu ada contoh banyak contoh-contohnya. Intinya ada dua, ada sensor digital sama sensor analog, yang lebih seperti itu. Nanti dikumpulkan eh, paling telat besok ke email. Jadi cara ngumpulinnya, karena kan saya bingung kalau cuma video call, syukur-syukur teman-teman punya alatnya bisa langsung divideokan. Nah, karena ini online, jadi kita samakan saja untuk tugasnya lewat Walkwie. Saya coba setting, takutnya ada yang lagi sholat. Coba untuk tugas, untuk UTS, akses simulator menggunakan walkwie.com, kemudian simulator menggunakan walkwie.com. Yang pertama menggunakan klik di menggunakan sensor, mengkombinasikan dua sensor, mengkombinasikan dua sensor digital, sensor input dan output. Nah, mengkombinasikan dua sensor input dan output. Untuk sensor output bisa menggunakan LED. Kemudian bebas sebenarnya untuk sensor outputnya. Nanti kalau teman-teman nemu apa namanya, kan kemarin udah ada tugas tuh terkait dengan sensor output digital itu apa. Untuk sensor input di simulator bisa potensiometer itu analog, kemudian eh, digital tombol button dan itu digital. Ya, untuk kontrolernya pakai SP32, karena kalau yang Android itu udah sering gitu. Bukan Android, apa namanya? Kalau Arduino itu sering. Jadi biar nyambung nantinya pakai SP32, karena yang dipakai fisiknya ada itu SP32. Kalau kalau yang Arduino biasa, kalau yang saya tahu itu harus ada tambahan modul. Tapi intinya untuk mikrokontrolernya yang support Wi-Fi. Nanti mau apa namanya? Mau SP32, mau apa nih? Banyak mikrokontroler support, saya lupa lagi. Banyak sebenarnya, ada apa ya namanya? Yang gampang sih SP32 sebenarnya. Jadi itu jelas. Jadi untuk UTS-nya menggabungkan dua sensor, untuk simulatornya pakai Walkwie, nanti di save, share linknya ke saya. Nanti di situ ketika ngetik dimasukin NIM sama jurusan. NIM, kemudian kelas, di komennya, di komen program dimasukkan NIM, kemudian nama kelas. Ya betul, ada dua link project. Jadi yang manual sama digital. NIM, nama, sama kelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan. Ini saya tulis dikumpulkan, kumpulkan besok, tanggal yang besok lah. Tanggal 21, tanggal 21. Takutnya teman-teman masih ada deadline UTS lagi lah. 21 pukul 00 ke email gmail.com.
iQuendin.ac.id. Jadi bentuknya tadi klik bikin projectnya di Walkly, kemudian save, share. Jadi kirim linknya aja, link Walkly-nya. Sampai di sini cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.